Mungkin bagi Anda yang telah mengetahui sejarah Nabi Musa alaihi salam, akan memahami perjalanan dan kisah hidup Nabi Musa. Ketika Musa kecil saat dipelihara oleh istri dari Fir'aun, hingga Musa pun beranjak dewasa dan hidup dalam lingkungan istana kerajaan Mesir. Setelah Musa beranjak dewasa, akhirnya ia pun mengetahui bahwa dirinya hanyalah anak angkat dari Fir'aun dan dirinya ternyata adalah keturunan dari Bani Israel. Bangsa Israel berharap bahwa Musalah orang yang dimaksud dalam ramalan, yang selama ini ditunggu mereka untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Singkat cerita, Musa melihat dua orang sedang bertengkar, yakni seorang dari bangsa Kipti dan seorang dari bangsa Israel. Musa bermaksud hendak melerai keduanya, namun tanpa sengaja Musa mengarahkan tamparan keras ke orang Kipti hingga terjatuh dan akhirnya tewas. Musa pun merasa ketakutan akan perbuatannya, sedangkan isu yang berkembang telah diketahui bahwa Musa sesungguhnya bukanlah berasal dari keturunan bangsa Mesir. Dan telah diketahui bahwa Musalah pelaku yang mengakibatkan seorang Kipti tewas. Musa pun segera menyelamatkan dirinya agar tidak tertangkap oleh tentara Fir'aun yang sedang mencarinya. Ketika Musa telah sampai di suatu negeri yang disebut Madian, ia menjumpai sekelompok orang yang sedang meminumkan ternaknya. Musa mendapati di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang membawa ternaknya untuk keperluan yang sama, yang hendak memberikan minuman ternaknya dari sumber air tersebut. Musa lalu mendekati mereka dan kedua wanita berkata padanya, "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya, sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya." Musa lalu menolong keduanya dan meminumkan ternak milik kedua wanita tersebut. Atas usaha Musa tersebut, kedua wanita itu lalu menyampaikan perihal bantuan yang diberikan Musa kepada ayahnya, yakni Nabi Syuaib alaihi salam. Dan kedua wanita itu berharap agar ayah mereka mengambil Musa sebagai pekerja untuk menggembalakan ternak mereka. Alasannya Musa sangat kuat dan dapat dipercaya. Singkat cerita, Nabi Syuaib mengambil Musa sebagai menantunya dengan mahar menggembalakan ternaknya selama 10 tahun. Dan Musa menetap di negeri Madian untuk beberapa lama. Tentang negeri Madian. Negeri Madian diambil dari nama Madian atau Midian bin Ibrahim atau Abraham, dari istrinya yang bernama Kanturah atau Keturah, kemudian dijadikan suatu nama kabilah yang terdiri dari anak cucu keturunan Madian tersebut. Menurut Mufasir, dari Kanturah binti Yaktan, lahir 6 orang anak, yakni Madian, Zamran, Saraj, Yaksan, Nasyak, dan yang keenam belum sempat diberi nama. Menurut Yahudi dan Kristen yang dicatat dalam kitab Kejadian pasal 25, Keturah melahirkan bagi Abraham 6 orang putra, Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak dan Suah. Untuk diketahui, bahwa Madian adalah suatu negeri tempat pelarian Musa setelah membunuh seorang Kipti di tanah Mesir. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu kami selamatkan kamu dari kesusahan, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan, maka kamu tinggal beberapa tahun di tanah Madian, kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan, hai Musa. Dalam buku Qisas al-Anbiya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa peristiwa tersebut saat Musa menetap beberapa tahun di negeri Madian. Di manakah letak negeri Madian sesungguhnya? Profesor Muhammad Yasin Al-Khiyari, dalam Mukhtasar Al-Ansab Al-Anbiya menyatakan, tempat itu adalah Ma'an di Yordania yang merupakan tempat menetapnya kaum Madian. Menurut penjelasan, bahwa Madian atau Midian adalah anak dari Nabi Ibrahim dan Kanturah. Dan menurut keterangan para sejarawan, bahwa Bani Jawi atau bangsa Nusantara berasal dari keturunan Nabi Ibrahim dari garis istrinya Kanturah. Menurut versi Alkitab, Kejadian 25 ayat 1, Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Keturah. Kejadian 25 ayat 2, Keturah melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak dan Suah. Kejadian 25 ayat 6, ketika Abraham masih hidup, ia menyuruh keturunan yang diperolehnya melalui Keturah pergi ke arah timur ke negeri timur. Catatan untuk diketahui. Dalam bahasa Ibrani, nama Medan ditulis dengan huruf Mem Dalet Nun. Sedangkan nama Midian ditulis dengan huruf Mem Dalet Yot Nun. Madian ini sama dengan nama Midian dalam Alkitab. Di dalam kitab Al-Kamil fi Al-Tarik tulisan Ibnu Athir, menyatakan bahwa Bani Jawi adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dan Kanturah. Menurut keterangan, Madian atau Midian adalah anak dari Nabi Ibrahim dan Kanturah. Keturunan Nabi Ibrahim dan Kanturah diperintahkan oleh Nabi Ibrahim pergi ke arah timur, hingga anak keturunan mereka disebut sebagai Bani Jawi. Dari keterangan tersebut, akhirnya dapatlah diketahui bahwa Madian hingga anak keturunannya disebut bangsa Madian, tempatnya di negeri timur atau Nusantara,
bukan yang selama ini diduga berada di wilayah Jazirah Arab. Keberadaan gunung atau Bukit Sion. Orang Barat sejak awal dahulu kala menyebut Zion atau Sion dari penduduk asli setempat untuk menyebut ibu kota seluruh pulau Sulawesi, saat itu disebut sebagai The Island of Celebes. Dan Zion atau Sion adalah nama kuno Makassar yang telah hilang selama berabad-abad yang lampau, hingga tidak ada lagi orang yang mengenalinya. Di Gunung Sion di Makassar inilah sesungguhnya tempat pertemuan Nabi Musa alaihi salam dan Tuhannya, bukan di wilayah timur tengah sana. Begitulah sumber yang didapat dari referensi tertulis berbahasa Perancis, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi New Description of the Oriental or Asiatic Archipelago. Dalam buku tersebut, disebutkan bahwa nama kuno Makassar adalah Zion, Sion, Sian, Sangwin, Cauripana, Getigan dan Supa, yang pulaunya banyak terdapat kota-kota besar dan rata-rata dihuni oleh 4.000 hingga 6.000 penduduk. Di Sulawesi Selatan saat ini, nama Sion masih dipakai, yakni Bukit Sion, dan ada di suatu tempat bernama Lorong Bukit Sion, Bombongan Makale Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan.